Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Sriani Safitri dari kelas KPI 6A. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi yang sudah saya peroleh dari mata kuliah Lobby dan Negosiasi. Nah, langsung saja. Yang pertama, tahukah kalian apa itu negosiasi? Negosiasi merupakan suatu proses komunikasi di mana dua orang atau lebih dengan tujuan yang berbeda melakukan suatu proses timbal balik yang melibatkan pertukaran suatu antara dua orang atau lebih hingga mencapai kesepakatan bersama yang menguntungkan semua pihak. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi negosiasi tersebut? Ada 6 faktor yang dapat mempengaruhi negosiasi tersebut. Yang pertama, kehadiran masing-masing pihak untuk mencapai tujuan. Kehadiran ini merupakan bentuk kerjasama mempertemukan perbedaan-perbedaan yang terjadi. Kemudian yang kedua, kepercayaan diri pribadi untuk memecahkan masalah. Pihak yang percaya bahwa mereka dapat bekerja sama biasanya mampu melakukan pemecahan masalah dengan kepercayaan diri mereka. Kemudian yang ketiga, kepercayaan terhadap perspektif sendiri dan pihak lain. Pemahaman terhadap masing-masing sudut pandang akan menumbuhkan kepercayaan tersebut, karena saat bernegosiasi, masing-masing pihak diharap mampu menerima sikap dan informasi secara akurat dan valid. Kemudian yang keempat, motivasi dan komitmen untuk bekerja sama. Untuk mewujudkan hal tersebut dalam rangka mencapai tujuan negosiasi, masing-masing pihak harus memiliki interest terhadap masalah yang dihadapi secara objektif dan menunjukkan respon terhadap tuntutan dan kebutuhan masing-masing. Nah, yang kelima, komunikasi yang akurat dan jelas. Komunikasi yang akurat dan jelas ini merupakan komunikasi yang tidak menimbulkan ambigusius. Kemudian yang terakhir, yang keenam, pemahaman akan dinamika negosiasi. Proses negosiasi bersifat dinamis dan fleksibel sehingga masing-masing pihak diharapkan mampu menyesuaikan taktik dan strategi yang digunakan. Nah, dalam negosiasi selain ada faktor, ada juga jenis-jenis negosiasi. Menurut Afriansyah, secara umum negosiasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu negosiasi kooperatif. Dalam negosiasi tipe ini, kedua belah pihak akan saling percaya akan mendapatkan hal yang diinginkan. Karena dalam negosiasi tipe ini, kedua belah pihak akan saling menyelesaikan masalah. Kemudian, yang kedua, negosiasi distribusi. Negosiasi tipe ini melibatkan pembagian, sehingga kedua belah pihak akan ingin potongan atau bagian lebih besar dari hal yang sedang dinegosiasikan. Biasanya tipe negosiasi ini dilakukan untuk pertukaran. Nah, sedangkan berdasarkan kemungkinan hasil yang diperoleh, negosiasi dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, win-win strategi atau strategi win-win adalah negosiasi yang lebih mengutamakan kepentingan kedua belah pihak untuk menghasilkan kesepakatan. Negosiasi dalam jenis ini yaitu pihak pertama akan menang dan pihak kedua akan menang. Dalam jenis negosiasi ini menguntungkan kedua belah pihak, sehingga banyak orang yang selalu bernegosiasi untuk mendapatkan keinginan kedua belah pihak. Kemudian yang kedua, win-loss. Negosiasi dengan strategi win-loss ini, pihak pertama akan menang dan pihak kedua akan kalah. Negosiasi ini hanya membuat satu pihak saja yang menang dan pihak lain akan dirugikan. Strategi win merupakan pihak yang dibutuhkan. Pihak win ini menghalalkan segala cara sehingga lawan tidak bisa mendapatkan apa-apa. Kemudian, yang ketiga, loss win. Strategi loss win ini adalah jenis negosiasi di mana pihak pertama akan kalah dan pihak kedua akan menang. Pada strategi ini, kita berada pada pihak yang kalah. Oleh karena itu, tugas kita hanyalah berakomodasi dari pihak win. Kita kalah, tapi masih memiliki sedikit kemenangan. Kemudian, yang keempat yaitu loss-loss. Strategi negosiasi jenis loss-loss adalah
negosiasi di mana pihak pertama dan pihak kedua akan kalah atau tidak mendapatkan keinginan masing-masing, sehingga negosiasi ini merugikan. Pihak yang sama-sama kalah dari kedua pihak ini sepakat sama untuk tidak sepakat. Strategi ini biasanya untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Nah, kemudian yang kedua, penggunaan negosiasi menurut saya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu untuk mencapai kesepakatan bersama dan memenuhi kepuasan kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga, ada contoh sebuah kasus Partai A memenangkan pilkada di Kalbar. Karena kemenangan yang diraih tidak mayoritas, ketua Partai A berpendapat perlu bernegosiasi dengan ketua Partai B sebagai runner-up untuk sepakat berbagi peran mengisi posisi-posisi penting di pemerintahan Kalbar oleh kedua kader partai tersebut. Nah, bagaimana perencanaan negosiasi yang harus digunakan oleh Partai A? Dalam melakukan negosiasi ini, Partai A harus menggunakan jenis negosiasi kooperatif, karena pada kasus ini kedua partai akan mendapatkan hal yang diinginkan, yaitu mengisi posisi penting di pemerintahan Kalbar oleh kedua kader partai tersebut. Sedangkan untuk pendekatan yang digunakan, pendekatan integratif antara menekankan pada pemecahan masalah, menciptakan nilai, komunikasi, dan hasil negosiasi adalah win-win solution. Dalam asumsi win-win solution, dan memiliki keterbatasan dalam hal penggunaan waktu serta semua pihak hendaknya memperhatikan dan siap terhadap serangan balik yang akan dilakukan oleh pihak non-integratif bargaining. Dan untuk teknik yang digunakan adalah teknik kooperatif, yaitu memastikan bahwa pihak lain memiliki model menang-menang, bukan mau menang sendiri. Nah, yaitu yang pertama mengenali masalah yang dihadapi, tidak membahas pemecahan sebelum mengenal masalah. Kemudian yang kedua, menangani masalah yang berpotensi mempunyai pemecahan yang menghasilkan menang-menang. Kemudian yang ketiga, saling membagi informasi. Yang keempat, memberi tanda-tanda positif kepada pihak lain seperti memberi hadiah-hadiah. Kemudian yang terakhir, menghindari sikap bertahan dan memberikan persetujuan jika iklimnya sesuai, dan menghindari sedapat mungkin pendekatan legalistik. Nah, itu dia penjelasan singkat dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.